Jadi susah nih mau ngomong nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan saya merasa tadi kaget ya. Tahu-tahu gelap-gelap sudah ada barisan lilin-lilin. Rasanya kok kayaknya masuk ke seperti acara pernikahan ya. Ya alhamdulillah pada malam hari ini kita merayakan apa ya Pak ya, Pak Sus? 10 tahun ya, 10 tahun satu Dasarawasa dari 2014 ya. Dan saya sungguh merasa malam ini adalah malam yang sangat mengharukan, di mana kita semuanya masih ingat banget perjuangan ya. Tadi saya lupa tuh bawa fotonya tuh Bu Esther. Foto yang pertama tadi itu loh, yang kita meeting tadi saya sempat bawain foto yang selalu ada di kamar saya. Dan waktu pagi tadi itu saya waktu kemas-kemas tas, saya masih sempat memasukkan ke dalam koper saya. Itu adalah foto pada tanggal Januari 2006 ya. Itu adalah meeting nasional kita yang pertama diadakan di Batam waktu itu, dan kita nyebrang ke Singapura ya. Singapura, nggak nginep di Singapura waktu itu, soalnya belum ada budgetnya. Langsung pulang. Ya, saya ingat di foto itu ada yang jelas ada Sus, ada Bu Esther, Catur, Adi, Iwan, kayaknya ini ada nggak ya? Ada ini, ada Betty, ada yang solo, Nana, ya, terus ada siapa lagi ya perempuan tuh, Ria ya, Ria ada, terus ada siapa lagi? Ayo angkat tangan. Hah? Oh ya, Catur juga ya, Catur yang satunya lagi, ya. Terus ada beberapa ya yang udah sempet keluar juga nggak ada di sini. Tapi alhamdulillah saya flashback sedikit ya, mungkin cerita sedikit ya. Mau dengar ceritanya nggak nih? Ini soalnya di sini yang orang lama yang ada di foto itu paling hanya ada sekitar 10 ya, 10, dan yang di sini adalah istilahnya adik-adik kelas ya, yang baru masuk ya. Yang sekarang ini totalnya ada 60 ya, ada 60, berarti 50 yang baru ya. Nah saya cerita sedikit ya perjalanan PT CDE, dan juga adalah awal dari perjalanan PTL Esensial juga ya. Jadi pada waktu itu saya bukan sesuatu yang kebetulan ya. Jadi pada saat itu perusahaan tempat saya adalah bekerja sebagai R&D Manager di perusahaan Cempaka Beko Sindo Indah yang adalah anak perusahaan daripada Martina Berto. Dan saya di situ adalah sebagai kokinya. Koki itu kan kalau di restoran orang yang penting ya, karena dia yang menguasai semua resep-resep dan semua hasil masakannya itu adalah dari tangan koki. Dan pada saat itu saya masih ingat banget, itu di tahun 2004 sekitar bulan Maret itu mulai ada merger perusahaan Cempaka Beko Sindo ke dalam induk perusahaannya yaitu Martina Berto. Dan pada saat itu juga saya mendapatkan tawaran dari
Dr. Hani ya, yang juga sebetulnya adalah sudah kenal baik dengan Pak Susilo yang pernah di SDM maupun di Roy ya. Nah, pada saat itu saya ditawarin bahwa ada ini nih, kelompok marketing nih dari Surabaya nih, mau minta saya untuk membuka perusahaan baru gitu ya. Ya, yang namanya puluhan tahun ya, saya 12 tahun bekerja itu kan selama ini kan terima gaji kan enak ya. Enak nggak terima gaji? Ya, terima gaji itu jauh lebih enak ya. Tapi waktu itu saya berpikir gimana ya, saya juga pada saat itu dikasih tawaran, oke, mau nggak bergabung, karena koki nggak mungkin di PHK, kalau yang lain-lain banyak di PHK, kalau koki nggak mungkin di PHK, koki ini akan ditarik ke induk perusahaannya, ke Martina Berto. Nah waktu itu saya juga ditawarin kalau misalnya nggak mau ke Martina Berto, bisa ke Sedevindo, yaitu yang tour manufacturingnya lagi, yang anak perusahaannya juga gitu. Dan juga ada tawaran dari pihak luar juga, yaitu dari Orang Tua Group untuk sebagai R&D manager juga. Saya berada dalam kebimbangan, gimana ya gitu ya. Nah pada saat itu saya mengambil keputusan bahwa saya harus berani memulai pindah kuadran ya, pindah kuadran dari yang menerima gaji menjadi orang yang memberikan gaji gitu. Dan pada saat itu saya memutuskan, dan di dalam hati saya niat awal saya mengambil keputusan itu adalah saya pengen agar teman-teman kolega saya yang banyak di PHK waktu itu agar mereka bisa bekerja. Dan saya yakin nanti akan satu persatu akan saya tarik dan kita akan berkembang. Nah, jadi dari niat awal yang mulia bahwa saya akan memberikan diri saya. Waktu itu belum mikirin gaji saya sendiri gimana, belum kepikir. Itu karena saya pikir saya masih punya tabungan. Ya namanya orang dapat ini ya, dapat apa istilahnya, karena mengundurkan diri istilahnya, dapatnya 1 PMTK. Kalau yang lain-lain yang kena PHK itu dapatnya 2 PMTK. Udah ngerti belum hitung PMTK? Nggak usah ngerti dah. Ya itu kalau perusahaannya udah merger dan bangkrut, ya itu hitung-hitungannya masalah PMTK gitu. Nah saya berniat bahwa saya bisa memberikan membuka lapangan kerja buat teman-teman saya. Dan alhamdulillah dari niat awal sebelum kita memulai apapun, niat yang baik itulah yang akan membuat kita bisa mencapai kesuksesan. Dan saya pikir juga untuk marketing sendiri ya, yang pada saat itu juga satu tim yang sudah solid bertemu dengan satu tim manufacturing yang sudah matang, yang sudah berpengalaman. 2 tim ini, yaitu tim marketing digabung dengan tim manufacturing, inilah yang membuat kita bisa mencapai sampai hari ini kita sudah berdiri di pabrik dengan 1 hektar 10.000 meter. Ini sesuatu yang tidak saya bayangkan. Karena pada dasarnya saya itu kerjanya itu saya sering ditanya, dan saya udah sering masuk TV juga ya, mungkin udah pada tahu ya. Saya kemarin waktu saya ke Manado, saya tahu-tahu didatengin sama ada mahasiswa gitu ya. Bunda katanya, saya waktu itu lihat Bunda loh di TV katanya. Saya pengen banget ketemu Bunda. Alhamdulillah hari ini saya ketemu Bunda itu di Manado. Saya kaget juga. Kok ada orang Manado lihat saya gitu ya di TV ya. Tapi apa yang saya mau sharing di sini bahwa awal waktu kita memulai itu bukan sesuatu yang gampang ya.
Dan saya masih ingat banget saya memulai itu adalah di tempat yang sangat kecil. Yang lama sih udah pasti tahu ya. Kalau yang baru-baru nggak tahu nih, nggak pernah lihat nih. Bu Esther, harusnya ada fotonya tuh. Waktu di MS dulu gitu ya. Jadi tempat kita kecil sekali dan untuk administrasi aja saya ingat tuh bagian keuangan, bagian apa itu ukuran kantornya itu 2 meteran kali 3 meteran. Jadi kalau duduk itu punggung-punggungan. Yang satu mejanya sini, satu mejanya sini. Kalau mau lewat begini. Gitu. Ya. Ya, itulah kenangan yang indah yang tidak bisa kami lupakan, dan di situ juga cobaan-cobaan banyak sekali. Dan dalam kehidupan saya pribadi juga saya mengalami cobaan yang sangat berat ya. Jadi kalau Tuhan itu mau memuliakan kita, itu kita pasti diuji dulu ya. Alhamdulillah sekarang ini kita kemarin tahun lalu kita mengalami ujian ya, yang cukup berat ya. Tapi setelah lewat ujian kan teraskin semua naik ya, semua naik gitu ya. Insentif juga naik. Saya masih ingat banget ada Pak Freddy Leong ya selamat datang. Waktu itu saya ingat 2 tahunan yang lalu ya, kita ketemu di Bandungan waktu itu, udah 2 apa 3 tahun, 3 tahun ya nggak terasa waktu itu. Saya ingat banget, ingat nggak apa yang diomongin Pak Freddy Leong waktu itu? Masih ingat nggak? Ada kartu-kartu ya, masih dipraktekkan nggak itu? Waduh, saya aja yang udah tua begini masih ingat, gitu ya. Saya ingat banget waktu itu Pak Freddy pernah mengatakan bahwa kita harus berbuat yang terbaik ya pada setiap, misalnya dulu saya masih bekerja ya. Saya itu orang yang paling terakhir tahu tentang gosip. Oh si Anu itu lagi ada ini loh sama si Anu gitu ya. Saya kalau dicari dari satu pabrik itu, orang yang paling terakhir tahu gosip itu ya si kutu buku R&D itu, yang ada di pojokan di R&D itu, yaitu saya Linali Putri. Gitu. Ya, jadi saya juga sharing kepada adik-adik kelas saya bahwa pada saat kita bekerja sebagai pekerja, seperti kalian juga pada saat ini, kita bekerjalah yang terbaik. Yang terbaik yang kita bisa lakukan, karena sebetulnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kesempatan itu pasti akan datang dan kita tidak tahu kapan. Tapi kalau kita siap dan berbuat yang terbaik, misalnya waktu itu saya kan sering sebagai R&D sering diajak meeting namanya Board of Director meeting gitu ya. Ada teman saya dari bagian QC, kalau diajak meeting sama saya, ayo ikut meeting gitu ya. Dia nggak mau, katanya ngapain? Jadi kambing congek di situ, orang nggak ditanya pendapatnya juga gitu ya. Kalau saya, mata saya berbinar-binar, wow ini ada laporan keuangan nih, wah diajarin nih cara ininya menentukan COGM-nya berapa, nanti profit before tax-nya berapa, profit after tax-nya berapa gitu ya. Itu standar-standarnya berapa yang mereka bicarakan, itu saya serap semua gitu ya. Dan itulah yang akan menjadi bekal kita di kalau kesempatan itu datang, di mana saya harus men-setting suatu pabrik dan suatu perusahaan ya. Awalnya sekali itu yang ada adalah diri saya sendiri ya, maksudnya memang ada marketing, tapi ada saya, itu ya saya yang jadi formulatornya, saya juga yang malam-malam ditanyain harga, yang ngitung harga. Saya pernah, tahu nggak Pak Sus, saya cerita ulang lagi, jadi saya duduk di kamar pakai kursi ini kayak bangku kecil gitu, saya duduk di lantai, itu sampai jam 2 pagi itu saya ngitung harga gitu ya, karena kita memulai perusahaan ini tanpa ada
perencanaan yang harus begini nggak ada. Ya udah jalan aja gitu. Kemasannya yang mana nggak tahu gitu ya. Jadi kalau udah mau ngepak itu, saya lari ke apotek dekat rumah. Mana nih? Ada nggak dus-dusan gitu? Nyari dus sendiri, ngepak sendiri. Iya, baru pelan-pelan rekrut satu ini 2 orang, 3 orang, dan akhirnya kita sampai waktu pindah dari MS itu sekitar 56 orangan. Dan sekarang menjadi hampir 600 orang. Ayo tepuk tangan. Ya, saya hanya berpesan bahwa semua ini dicapai bukan dengan tanpa usaha dan bukan dicapai dengan tanpa air mata ya. Saya pernah waktu itu saya sampai menangis waktu pernah digerebek ya sama polisi ya. Datang segelomboran orang dengan bawa 3 surat perintah. Perintah penggeledahan, penyitaan, sama apa lagi satu itu gitu ya. Dan semua tempat itu digeledah gitu ya. Saya sampai nggak bisa apa-apa dan saya menangis gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pun ujian itu tetap ada pada diri saya, baik itu datang sekarang ini dari karyawan, dalam keluarga, saya menjadi single parent juga untuk kedua anak saya. Tapi alhamdulillah kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat buat orang lain dan kita tetap bahagia. Saya mau tanya di sini, ada yang tahu nggak bedanya bahagia dengan senang? Ada yang tahu nggak? Apa bedanya? Dapat hadiah nih, dapat hadiah Bu Esther ya, dapat hadiah nih. Berapa mulainya? 100.000. Ada nggak yang tahu? Nah, Catur, ayo apa? Sendiri. Kalau bahagia bisa menyenangkan orang lain. Oh, kayaknya kurang tepat. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya hanya sharing di sini karena ujungnya kita bekerja semua ini dalam apapun yang kita mau capai itu kan hanya kebahagiaan. Ya kan, bukan uang ya. Jadi yang kita mau capai itu adalah bahagia gitu. Nah, kalau senang itu misalnya kalau anak kita rajin belajar, dapat rapotnya bagus, ya, karyawan pada rapi-rapi, nggak ada yang bandel-bandel ya, gitu ya. Itu senang, ya, senang itu. Jadi senang itu tergantung pada orang lain dan tergantung pada materi, secara materi gitu. Misalnya kita dapat uang, dapat insentif, kita senang gitu ya. Tapi kalau kebahagiaan itu adalah dalam keadaan apapun, kalau kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik, walaupun itu tidak baik menurut kita, tapi kita yakin bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik untuk kita. Dan yang kemudian kita akan tahu setelah kita melewati masa itu, kita yakin bahwa Tuhan memberikan selalu yang terbaik untuk kita dan tidak pernah memberikan yang tidak baik karena Dia Maha Pengasih dan Penyayang, maka kita akan selalu bahagia. Jadi bahagia itu ada di hati kita, keadaan apapun kita merasa bahagia, itulah kebahagiaan. Nah, semoga apa yang kita lakukan di sini adalah kita memberikan kebahagiaan buat diri kita, untuk keluarga kita. Saya ingat banget, saya pernah ke rumah Pak Adi ya, waktu itu baru pindah rumah tuh, baru bayinya lahir ya, sekarang anaknya udah segede gini ya, udah tinggi banget gitu ya. Itu perjalanan 10 tahun ya, anak saya juga yang tadinya masih lari-larian di pabrik, sekarang udah tingginya udah di atas saya gitu. Ya, marilah kita menjadi lebih bersemangat lagi untuk mencapai kebahagiaan itu. Dan saya juga kemarin nonton Mario Teguh bahwa marketing kan biasanya punya target ya. Ya kan, kemarin ada nggak hari Minggu yang nonton Mario Teguh?
yang ada satu orang ngeyel terus soal target. Ada, oh saya harus target sekian dulu baru saya menikahi perempuan itu padahal udah 7 tahun, siapa yang mau nunggu dia capai target gitu ya. Gitu. Nah, itu sama juga seperti yang saya alami sendiri bahwa untuk pencapaian kita itu terlalu sibuk untuk bekerja dan kalau saya ditanya, nanti habis ini apa? Berikutnya, saya bilang saya nggak tahu. What happened? Saya nggak tahu gitu. Yang penting sekarang ini kita bekerja, kita proses itu yang lebih penting daripada hasil. Karena proses itu ada di tangan kita, tapi hasil itu yang menentukan bukan di tangan kita. Itu adalah haknya Tuhan yang menentukan kita mau berhasil atau tidak. Tapi proses selama kita berproses terus, kita tetap optimal dan tetap yakin memberikan yang terbaik, performa pada saat itu kita akan mencapai hasil yang baik, yakin itu. Nah semoga kalian ini banyak juga yang masih baru ya Pak, yang terbaru berapa bulan? Ada yang 1 bulan ya, mana tuh? Coba acungkan tangan, yang 1 bulan. Oh ya, usianya berapa? 21. Hah? 21 tahun. 21 ya. Gimana, semangat nggak? Semangat. Semangatnya gimana? Coba, pagi. Pagi. Kurang. Pagi. Pagi. Kurang. Pagi. Pagi. Nah, gitu. Ya. Tangan. Ya, sekarang ini pabrik kita udah pada pergi lihat pabrik ya. Kecuali yang baru ini ya. Yang belum lihat pabrik ya. Pabrik kita itu udah sangat besar sekali dan masih terbuka peluang kita untuk mengisi dengan mesin-mesin yang lebih besar. Pabrik kita itu didesain ada S, ada M, ada L, mungkin ada extra L. Hebat nggak tuh? Kayaknya nggak ada loh pabrik yang kayak kita gini loh. Mau melayani order yang 10 dilayani juga gitu ya. Alhamdulillah yang dulu kita layani cuma 1 pot, 2 pot, sekarang udah 1000, udah 2000, udah 3000 pot. Ada yang mengatakan kepada saya, Bu Esther, Bu Tres ya, Tres Joyo ya. Waktu itu dia datang ke pabrik, dia bilang, saya bebek nihoren. Ngerti nggak bebek nihoren? Bebek yang gemuk, yang matok-matok aja. Jadi dia bilang, kenapa bikin fasilitas pabrik sebagus ini buat karyawan? Itu tempat makan, kantin, seluas itu, dikasih AC 30 PK. Ya, hanya untuk karyawan makan. Biar bisa makannya tenang, makannya santai, makannya dingin tempatnya gitu. Ya, musola dibikin bagus, karpetnya tebalnya segini gitu ya. Nah itulah fasilitas-fasilitas yang kita bangun dan Bu Tres itu sampai bingung kenapa itu uang itu dipakai untuk memberikan fasilitas yang baik untuk karyawan. Karena saya pikir dan ini adalah menjadi filosofi dan prinsip saya bahwa tempat kita bekerja adalah kita selama berapa jam itu di tempat kerja dan itulah menjadi rumah kita yang kedua dan kita harus merasa nyaman di mana di tempat kita bekerja. Ya, semoga ke depan saya yakin kita semuanya di sini ya saling bekerja sama, ya bisa berkomunikasi dengan baik, mengatasi segala permasalahan yang ada. Dan kita bisa mengisi lagi ya dengan mesin yang extra L yang kapasitasnya 1 ton. Teraskin ya bisa, saya yakin. Yakin nggak nih? Ya, ya semoga nanti juga. Ini yang jalan-jalan aja udah keluar negeri, udah sampai ke Jepang ya kemarin ya? Oh belum, baru tetangganya Jepang ya,
tetangganya Jepang, Korea udah tinggal dikit lagi. Orang tinggal 1 selat lagi udah nyebrang nih. Waduh, padahal saya belum ada ngomong-ngomong nih sama Pak Susilo. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang dulunya saya dengar dari Bu Esther ada loh, ini yang terima kita belum pernah naik kereta api ya. Ada yang belum pernah naik kereta api, apalagi naik pesawat gitu ya. Sekarang ini udah mondar-mandir naik pesawat ya. Kemarin udah sampai Turki ya. Alhamdulillah. Yang kemarin ke Turki siapa tuh? Yang ke Turki siapa tuh? Ya, waduh, ya. Alhamdulillah lah, ya. Udah ini, pokoknya tiap tahun ya Pak Sus ya. Tapi yang penting apa? Harus mencapai target. Ya, semoga kita semuanya tetap bersemangat dan usia saya paling tua Pak Sus ya. Lihat tuh, Pak Sus saja semangat. Apalagi kalian yang muda-muda, saya juga semangat. Semangat. Makanya malam ini saya pakai baju merah. Semangat. Merah itu artinya semangat dan berani. Ya, mungkin demikian dari saya. Udah pada capek berdiri nggak tuh? Terima kasih buat Bu Lina yang sudah memberikan sambutan, dilanjutkan dan sudah memberikan kita harapan untuk ke Jepang hari Februari. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemberian kenang-kenangan kepada Bu Lina oleh Pak Susilo, Bu Esther dan Pak Adi. Marketing dipersilakan duduk. Ini Pak Sus nih kapan ngomongnya nih? Oh nanti. Untuk acara selanjutnya kita menyanyikan lagu Happy Birthday CDI. Satu, dua, tiga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Dipersilakan kembali. Dipersilakan buat Pak Sus untuk memberikan mengenang 10 tahun. Saya persilakan untuk teman-teman yang 10 tahun di CTE untuk naik ke atas panggung. Pak Catur, Bu Betty, siapa lagi? Pak Adi, Pak Iwan. Ya, kita akan nostalgia dan memajang wajah. Inilah wajah-wajah yang pertama kali kita berjuang. Pagi. Ya, tadi kan daripada Ibu Lina adalah yang penting adalah semangat, ya, semangat ya. Inti dari segala sesuatunya semua kok dikerjakan semangat, hasilnya pasti bagus, ya. Tadi Bu Lina sudah nostalgia mengenai apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Saya juga akan nostalgia apa yang terjadi 10 tahun yang lalu versi saya. Ya. Jadi 10 tahun yang lalu saya dikenalkan dengan krim daripada Bu Lina. Waktu itu saya bilang, wah ini krim yang luar biasa, yang dicari oleh dokter-dokter. Sebelum ini saya kerja hampir 18 tahun di bidang kecantikan, hampir 10 tahun di SDM dan 8 tahun di PT Roy ya. Dan semua itu krim-krimnya masih kurang sempurna. Saya lihat, wah ini adalah krim yang paling sempurna, pasti bisa jual. Tapi setelah hari kedua, kami bertiga, saya, Pak Adi, dan Bu Esther ke tempat lokasi, kami sempat saling pandang-memandang, sempat kaget, ya, karena tempatnya aduhai bukan apa, begitu kecilnya, sampai terkejut kita ya, wah gimana nih, kita yang udah biasa kerja di gedung yang terus terang di Roy, hampir 1 hektar juga ya, nah dengan gedung yang kecil gitu kita sampai gimana ya, tapi waktu itu kita optimis, pasti bisa jalan ya. Nah, waktu ditanyakan kira-kira mau jualan berapa? Ya, dengan sangat rendah hati kita bilang 30 juta lah. Bayangin dari omset yang berapa miliar kita hanya berani nawar 30 juta ya. Ternyata 1 bulan dapat 90 juta ya. Ya. Puji Tuhan. Dan sangat bagus, awal yang bagus. Bulan kedua 180, ya. Bulan ketiga 300 juta. Wah, udah semangatnya udah luar biasa ya. Waktu itu Pak Adi bekerja di Jakarta, Bu Esther di Jawa Tengah dan saya Jawa Timur. Sambil saya telepon dokter-dokter luar pulau yang saya kenal. Kemudian setelah 3 bulan, loh kok berhenti? Ya, mulailah banyak penolakan ya. Oh nggak suka lah, saya mau krim yang seperti Roy, mau krim yang seperti itu, nggak mau krim ini ya. Banyak penolakan, krimnya jelek lah, apalah, sempat stres, sempat apa, tapi kita jalan terus. Nah dalam hal ini, sebagus apapun seorang marketing, ya ini pengalaman kalian harus ingat ya, yang muda-muda ya, sebagus apapun seorang marketing, apabila tidak ada ditunjang oleh produk yang bagus, nggak bisa jual. Ya. Jual ada 2 macam, jual produk yang jumlahnya yang besar, misalnya produk Electrolux ya, itu kan sekali jual ya sudah, dia beli lagi kira-kira 3 tahun, 4 tahun lagi udah nggak mungkin ya, dia bisa ngecap segala macam, bisa menjual 1 unit udah bagus ya. Tetapi kita adalah jual produk yang berkesinambungan, yang kita nggak bisa berhenti gitu ya. Jadi nggak ada kata-kata bohongi dokter, ya bilang jelek, bilang bagus, nggak ada. Kita harus menjual sesuatu yang benar-benar prima. Ya. Nah di sini kerja keras, semangat, optimis, dan yang penting adalah kerjasama. Ya, kerjasama tim itu sangat bagus sekali, sangat kuat sekali. Apabila tidak ada kerjasama tim, itu kerjasama apapun, penjualan apapun tidak bisa dicapai dengan bagus. Kerjasama bukan hanya di antara marketing aja, kerjasama itu meliputi dengan pabrik, ya, dengan pelanggan juga. Ya. Apabila pabrik bisa membelikan suatu krim yang bagus, tapi marketingnya nggak ogah-ogahan jual, hasilnya juga nggak bisa bagus.
Jadi kerjasama tim itu diperlukan sekali dalam suatu perusahaan, ya, diingat itu. Nah, kalian adalah penerus-penerus daripada kami. Ini lihat, walaupun masih muda, kelihatannya udah mulai tua ya. Ya. Nah, ini kalian adalah yang masih muda-muda, saya dengar ada 21 ya. Itu kira-kira 5 tahun, 10 tahun lagi itu merupakan penerus-penerus dari kami ya. Oleh karena itu, tirulah, lihatlah apa yang kami kerjakan sekarang ini. Semangat ya, harus semangat ya, semangat. Intinya adalah semangat, semangat kebersatuan. Kalian beruntung bisa di PT CDE, karena apa? Iklim daripada perusahaan, iklim daripada marketing, itu kita buat seperti saudara semua. Kalian kalau pernah di tempat perusahaan-perusahaan lain yang pernah kerja tempat lain ya, penuh dengan gontok-gontokan ya. Waduh, susahnya setengah mati. Mau masuk kantor udah pusing, pikir dulu ya. Tapi kalau kita, wah gak masuk pun akan kepikiran, kok gak masuk ya sayang ya. Masuk terus, menurut saya ya. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar lagi, intinya adalah kerja dan kerja dan kerja. Lihat tadi Bu Lina bilang, lahan daripada pabrik masih begitu banyak. Dan banyak proyek-proyek yang akan kita garap. Ya. Dan saya harapkan proyek-proyek itu kita bisa kerjakan dengan baik, sehingga lahan-lahan itu segera terisi. Dan saya akan teruskan ke Bu Esther yang akan memberi pengalaman lagi ya. Baik, kalau Pak Susilo tadi kan mengatakan tentang omset, tentang kerjasama tim mulai dari awal. Kalau saya menceritakan mulai dari awal, kenapa saya kok masuk CDE? Ya, tempat saya yang bekerja dulu, saya ibaratkan seperti kapal yang hampir tenggelam. Ya, karena kapalnya mau tenggelam, saya harus keluar dari kapal tersebut. Nah, harapan saya akan dapat kapal yang lebih besar dengan merek yang sudah mapan, karena saya bosan dikejar-kejar terus kerja yang seperti yang lalu. Tetapi Pak Susilo minta pada saya kerjasama sekali lagi, bantu sekali lagi. Nah, karena Pak Susilo yang mengajari saya jadi marketing, saya tidak bisa menolak. Akhirnya saya mau, walaupun ternyata bukan kapal yang besar, tapi cuma sekoci kecil yang hanya bisa menampung kami bertiga, hanya Pak Susilo dan ini saja. Tetapi karena sudah menyanggupi, saya bekerja sungguh-sungguh. Dari hari demi hari saya mulai keliling dan tidak ada anak buah karena anak buahnya cuma satu, jauh, nggak bisa disuruh, saya keliling sendiri. Dari pagi, siang pulang saya mesti lihat cek untuk barang yang sudah datang. Kadang saya stres juga kalau lihat barang datang, ternyata berantakan datangnya. Kenapa? Ya tadi Bu Lina kan bilang baru belajar packing ya. Jadi saya datang lihat bedaknya berantakan, aduh sampai rasanya mau nangis. Tapi nggak apa-apa, jalan terus. Keliling lagi, pulang ketik orderan, pack lagi ya. Begitu seterusnya. Nah, pikiran saya saat itu adalah hanya bagaimana caranya saya mencari omset sebanyak-banyaknya supaya saya ini bisa menolong teman-teman saya yang masih di kapal yang mau tenggelam. Itu harapan saya. Dan akhirnya terwujud juga tahun 2004 saya berhasil menolong teman-teman yang ada, saya tarik satu-satu. Ya, tahun 2004, kemudian masih ada lagi berlanjut 2005, 2006. Tapi sejak itu setelah saya ambil teman-teman yang bagus kerjanya, yang saya anggap cukup bagus, kemudian kami mulai berkomitmen untuk tidak lagi ambil dari perusahaan lama karena memang sudah habis juga ya. Terus kami mulai berkomitmen untuk rekrut anak-anak baru yang masih fresh dan sampai sekarang hasilnya adalah dari 60 karyawan yang sudah bergabung dengan kita marketingnya itu 40 orang usianya di bawah 30 tahun. Ya, lainnya ya ini mendekati manula. Ya, kalau mengingat perjalanan, kalau saya ingat 10 tahun yang lalu, maka saya tidak pernah punya pikiran kalau hari ini kita bisa merayakan satu dasawarsa. Puji syukur dengan Tuhan ya. Dan saya percaya bila kita berada di jalan yang benar, kita ikut akan kehendak Tuhan. Apa yang sudah saya tinggalkan dulu, yang dulunya sudah punya anak buah 25, saya tinggalkan malah dapat hampir 60 ya. Penghasilan yang dulunya mengawali dari sepertiga sampai tidak cukup-cukup, tapi sekarang dilipat kali gandakan. Itu pengalaman saya dan kiranya bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua.
Oke. Kalau saya mau mengawali bagaimana dulu kita mulai menjual, ya. Jadi dulu kita punya keyakinan bahwa karena kita banyak kenal dokter, jadi untuk memindahkan produk itu sangat mudah. Apalagi Bu Lina mengatakan bahwa ini produk masa depan, produk yang water based, produk kosmetik untuk masa depan. Dengan percaya dirinya saya datang ke dokter-dokter yang sudah saya kenal dengan baik, yang sudah dekat dengan saya, tapi apa hasilnya? Ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Selama 3 bulan mentok, susah sekali untuk masuk menggantikan krim yang sudah berjalan waktu itu. Alasannya adalah karena pasiennya sudah cocok dengan krim yang lama, susah untuk mengadaptasi krim yang baru. Kita bertiga sampai stres, sampai kurus, ingat Pak Sus itu turun berapa kilo sangat. Sampai stres bener. Sampai, waduh, ini gimana lagi? Akhirnya kita padahal itu Brina bilang, ini masa depan, krim masa depan. Kita percaya dengan itu. Memang krimnya dioles waktu itu memang langsung resep, meskipun banyak kendala, sempat agak kenyal-kenyal juga sempat. Cuma itu ada perbaikan cukup signifikan. Akhirnya dalam kita bertiga tidak pantang menyerah. Kita harus nyari celah. Kalau dokter lama nggak mau, dokter yang sudah kenal kita nggak mau, kita bikin dokter baru yang banyak. Prinsip saya waktu itu mengingat pada visi bahwa kita bekerja untuk menolong banyak orang supaya mendapat lapangan pekerjaan yang banyak, supaya mendapat kebahagiaan. Itu yang saya bawa dan itu saya terapkan di Jakarta, bahwa kita bekerja adalah memberikan kebahagiaan pada orang banyak, terutama orang yang kita cintai. Ya, itu. Nah, waktu saya mulai juga sama. Waktu saya mulai pokoknya saya nggak peduli apakah nanti ini laku, apakah nanti enggak. Intinya saya bekerja itu hanya dok, ayo ikut kerjasama. Ini membantu orang banyak. Siapa tahu kalau dokter bisa buka klinik, banyak karyawan bisa masuk, itu akan membantu. Ini aja yang waktu saya bawa. Saya kemana-mana yang tak bawa itu. Jadi saya dengan PD-nya pokoknya dok, ayo kita bantu banyak orang. Saya ngomongnya gitu, enggak nawarin produk dok, ayo nawarin produk enggak, saya enggak ngomong itu. Dokter yuk kita bantu banyak orang untuk bisa dapat pekerjaan, itu aja. Akhirnya ya banyak dokter-dokter baru yang bisa masuk, malah dokter yang lalu kita kumpulin, kita presentasi, ya akhirnya menjadi berkembang seperti sekarang ini. Ya, jadi intinya di marketing, kalian jangan pantang menyerah. Kalau sekarang yang saya hadapi keluhan adalah banyak kompetitor masuk. Ya kita harus mencari, jangan kita hanya kepentok pada customer yang sudah ada. Banyak prospek yang masih bisa kita kembangkan untuk memenuhi target Bu Lina tadi ya, letter yang gedung SL. Oke, dari saya demikian, terima kasih. Kalau saya yang paling berkesan itu awal-awal bahwa produk itu memang meyakinkan seperti tadi Pak Adi. Ini pertama memang saya juga dengan Pak Adi, terutama saya pas mendatangi itu customer dari perusahaan yang lama. Ya yakin ya, karena memang hubungan kita sudah baik. Dok, saya udah nggak di yang lama nih, ada produk baru. Hasilnya pasti bagus dok. Oke, saya coba. Besok kamu bawa. Saya datang bawa pagi, terus besok pagi-pagi langsung disuruh datang lagi. Jadi itu produk krimnya itu saya kasihkan pagi, sorenya langsung berubah warna. Itulah awalnya. Terus ada juga yang langsung mengeras itu loh Bu. Waduh, cuman karena ya itu tadi jaga kepercayaan, setelah dokter itu mengeluh, wah kamu nggak bisa ngejaminin, tapi tetap saya nggak ngilang gitu loh Bu. Tetap saya kunjungi terus, kayak datengin terus. Akhirnya terbesit ya, dok kalau memang pasien dokter inginkan krim yang perusahaan lama, itu saya rasa sulit gitu loh merubahnya. Bagaimana kalau dokter coba ke pasien baru dok, yang belum tersentuh oleh produk lama. Alhamdulillah. Itu jalannya ternyata. Jadi pas dikasih krim CDE ke pasien yang baru, itu langsung cocok.
Karena kalau pasien yang udah manage dengan yang lama, susah ngerubahnya. Nah, dengan berjalannya waktu, terus yaitu tadi Pak Susilo bilang dengan Ibu Lina, pertama saya ada dokter yang langsung pesan langsung 50 pot, orang publik bingung, ini enggak salah. Benar saya bilangin, awas kalau sampai balik lagi. Enggak, ternyata bisa diterima. Jadi kepercayaan, terus tidak langsung lari, tetap berhubungan baik dengan customer, dengan ini kita. Baik, terima kasih, itu aja pertanyaan saya. Ya, selamat pagi. Kalau tadi Bu Lina kan sebagai koki nih, nah kita nih sebagai waitressnya nih. Kan udah ada tanda-tandanya waitress. Beda dengan Pak Adi tadi ya, kalau Pak Adi kan udah langsung masuk. Kalau saya sebelum masuk, saya tanya dulu dokter-dokter, saya mau pindah. Saya udah punya ancang-ancang untuk pindah. Tapi sebelum saya mau pindah, saya cari aman dulu. Saya tanya dokter satu persatu, dok saya ini mau pindah nih perusahaan, kira-kira mau bantu enggak? Bantu mas, tenang aja, saya bantu nantinya, tenang. Oke, begitu saya udah dapat 70% kira-kira yang mau bantu, keluar saya. Masuklah ke CDE. Begitu udah mulai berjalan, satu-satu saya datengin, ada yang mau, ternyata banyak yang enggak mau. Waduh, stres banget. Jadi udah melangkah ternyata, kayak gini ya ternyata ya. Akhirnya saya sering share ke Pak Adi, saya sering share ke Pak Susilo, saya sering share ke Bu Esther. Ya nggak apa-apa, memang seperti ini, jadi semangat. Katanya Bu Lina kan semangat pagi, kan gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau jalan sedikit. Awal saya masuk dikasihin omset Pak Susilo 10 juta. Alhamdulillah udah. Bulan kedua naik jadi 30 juta. Bulan ketiga, krik. Pada mempertanyakan semua, karena produk kita nggak sebagus yang sekarang. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dokter yang membuat kita itu jadi stres, bingung bagaimana mengatasinya. Tapi karena kehebatan dari Bu Lina, semangat pantang menyerah dari Pak Susilo dan Bu Esther, serta Pak Adi, akhirnya kita bukan hanya berenam di sini, kita menjadi 58 di sini, yang membuat kita menjadi bahagia. Jadi saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih Bu Lina, terima kasih Pak Susilo, terima kasih Bu Esther sudah memberikan kesempatan. Selama 10 tahun ini dari saya yang menjadi jadi yang biasa menjadi yang luar biasa menurut saya mendapatkan banyak hal tentang pengetahuan, tentang lain-lainnya, dan yang jelas secara ekonomi ya bagus lah. Terima kasih juga Pak Adi yang selama ini sudah menyemangati saya. Terima kasih, semangat pagi. Kalau saya yang paling berkesan sama saya selama pertama saya masuk di CDE itu dalam kondisi saya hamil pun Bu Esther dan Pak Susilo mau terima saya. Dalam kondisi seperti itu pun kita harus bekerja lebih untuk menghadapi komplain dari dokter, dari ini, tapi mereka beri semangat yang paling kuat buat saya. Karena saya juga mulai kerja pertama dengan Bu Esther dan Pak Susilo. Jadi mereka yang paling menyemangati saya, dan memang karena tim kita kekeluargaan, jadi seperti nyaman aja bekerja di CDE. Yang paling berkenan dan yang paling berkesan buat saya, banyak sekali hal yang membuat saya jadi lebih baik saat ini. Ya, semua ini karena ya mungkin sudah jalannya Tuhan, cuma melalui dari Bu Lina, Pak Susilo, dan Bu Esther. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan saat ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Susilo. Terima kasih Bu Esther, Pak Sus, dan teman-teman untuk pengalamannya selama 10 tahun. Sekarang kita lanjutkan Pak Sus, Bu Esther dengan Pak Adi untuk menyanyikan lagu You Raise Me Up. Tes.
When I am down, oh my soul so weary. When troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and see the while with me. You raise me up so I can stand on the mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Terjatuh dan tak berdaya, bibit jiwaku, namun ku tetap menantikan Tuhan sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Dia menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Yan, terima kasih. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya kita udah disiapkan di depan untuk acara makan malam dan prasmanan dan barbecue. Bukan BBQ, barbecue. Baik Bapak dan Ibu, warga besar dari PT Cipta Derma Estetika, kami bersilakan untuk menikmati hidangan santap malam yang sudah tersedia. Boleh minta tepuk tangannya untuk Bapak Andi nih ya. Aryati, kau gemilang seni pujaan. Dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba
dalam mimpi, hanya dalam mimpi. Oh, Aryati di Komawar di taman hayalku, tak mungkin Tuhan terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia 1001 malam. Iya, kami persilakan apabila yang bercaca bersama di sini. Aryati di Komawar asuhan rembulan, Aryati di Gemilang 1000 bulan. Dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba memuja Diko dalam mimpi, hanya dalam mimpi. Oh, Aryati di Komawar di taman hayalku, tak mungkin Tuhan terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia 1001 malam. Namun aku bahagia 1001 malam. Oke, Iya, terima kasih sekali. Dancing in the joy, yeah, amen. Keluar dari kursi saudara, relax, semua keluar, yes. Lari-lari.
sebuah lagu dari Bandung, Jabar, Andrea The Backbone, Selamat Tinggal Masa Lalu. Jangan pernah sesali, jangan pernah tangisi semuanya yang pernah terjadi. Bila langkah terhenti, itu bukan berarti hidupmu sampai di sini. Menangislah, oh, tersenyumlah. Mawar pasti peduli dan juga hidup ini menuju ternyata pasti. Anggap ini sebagai sebuah pelajaran hati yang bisa buat berdiri. Menangislah, oh, tersenyumlah. Jangan kau berhenti melangkah, oh, berlarilah. Selamat tinggal masa lalu, selamat datang tempat baru. Selamat tinggal cinta lalu, selamat datang cinta baru. Selamat tinggal, selamat tinggal. Jangan pernah tangisi semuanya terjadi. Terima kasih, selamat malam, selamat ulang tahun untuk PTCD. Hari ini saat bahagia untukmu. Bertambah 1 tahun usiamu. Bukan sebuah istimewa harimu.
Ini lagu dipersembahkan untuk ulang tahun PTSD yang ke-10. Mohon maaf ya, pertunjukannya mungkin belum sempurna, tapi kami punya semangat untuk saya belajar gitar udah setahun, tapi baru bisa sehari. Jadi selanjutnya kami ada pertunjukan lagi untuk mengisi ulang tahun PTSD.